Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari Kamis 16 November 2023 ini kita berjumpa dalam program Renungan Harian Keluarga. Dan saya percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan dan kita bersyukur untuk hal itu. Dan kita memanfaatkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini dengan beribadah kepada Tuhan. Mengawali ibadah ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap anugerah, setiap berkat Kau berikan dalam kehidupan kami termasuk di hari ini. Kau beri kehidupan bagi kami, entah kami ada dalam kesulitan kehidupan, dalam pergumulan, ataupun kami yang sedang dalam sukacita iman dengan berbagai berkat Tuhan. Tapi saat ini kami menyiapkan hati, pikiran, kehidupan, waktu kami untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau, dan terangi hati dan pikiran kami ya Bapa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami memahami firman Tuhan. Ampun kami semua Bapa dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan demikian. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tiramu, dan berjalanlah?" Saudara, demikian kebenaran firman yang kita baca. Mari kita merenungkan bagian ini dengan tema atau dengan judul Yesus mengetahui apa yang kita pikirkan. Keluarga Kristen yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari hadapan Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah Maha Tahu. Pengakuan Raja Daud dalam Mazmur 139 ayat 1, ayat 2, bahkan pun ada ayat 6. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara, Yesus Kristus mengetahui pikiran yang jahat dari ahli Taurat ketika mereka datang berkumpul bersama banyak orang. Apa yang ada dalam benak dan hati mereka diungkapkan secara jelas dalam perikop Alkitab kita saat ini. Mereka menuduh Yesus Kristus menghujat Tuhan Allah ketika ia mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kalau kita membaca ayat 5b. Hal tersebut nyata di hadapan Yesus Kristus. Karena itu ia langsung menyampaikan kepada mereka sesuai dengan apa yang ada dalam benak hati mereka. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti ahli Taurat, kita juga kerap kali saat melihat orang lain melakukan sesuatu yang baik, hal itu justru merusak suasana hati dan pikiran kita sebagai keluarga Kristen. Justru kita harus belajar membuka hati dan membuka diri terhadap segala kebaikan dan keberhasilan orang lain. Sebagaimana yang kita inginkan orang lain berlaku pada kita, lakukan juga itu bagi orang lain, supaya orang lain melakukan bagi kita. Tuhan Allah mengetahui apa yang kita pikirkan, baik atau tidak baik.
Karena itu saudaraku, tetaplah berpikir positif untuk melakukan yang baik dan benar agar kita dapat hidup. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jujurlah pada diri sendiri, dan dengan demikian kita akan menilai secara objektif terhadap apa yang orang lain lakukan dan apalagi terhadap Tuhan Allah. Kita pasti punya pengalaman hidup dengan kuasa Tuhan Allah yang mengherankan. Sebab itu, akuilah Dia, pujilah Dia, dan imanilah Dia dalam segala sesuatu yang Ia lakukan. Dengan memahami bahwa Tuhan Allah mengetahui segala sesuatu, maka kita jangan sembarangan untuk melakukan segala yang Ia tidak kehendaki. Baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kita selalu ada dalam pengamatannya. Karena itu, marilah kita mengendalikan diri dan hidup kita tulus, jujur, atau berintegritas di dalam kehidupan ini. Tuhan pasti menolong, menyertai, menuntun, bahkan memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga. Sesungguhnya tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau tahu kehidupan kami, Engkau tahu keberadaan kami, bahkan saat ini Engkau tahu apa yang sedang dan sementara kami lakukan, termasuk ketika kami menyatukan hati untuk beribadah. Kau juga tahu kami beribadah dengan benar atau tidak, dalam ketulusan atau hanya sekedar pamer kehidupan supaya diketahui oleh orang bahwa kami hidup di dalam Kristus. Tapi biarlah Engkau mendidik pribadi kami masing-masing. Apakah kami benar hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada-Mu atau tidak? Biarlah Engkau berkati kami ketika kami hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu. Namun ketika kami masih gemar melakukan hal yang tidak Engkau kehendaki, ampuni kami Bapa, ubah dan baharui kehidupan kami, supaya kami berlayak di hadapan-Mu. Kami berdoa, memohon Tuhan memberkati, menuntun kami dalam perjalanan kehidupan ini, umat dan jemaat-Mu, baik Maranatha Selatan maupun mereka yang dengan setia mengikuti program renungan harian keluarga ini, diberkati oleh Tuhan, baik saat ini dalam sukacita iman dengan berbagai berkat-Mu, atau di dalam pergumulan. Berkati senantiasa, sertai senantiasa, berikan kehidupan, berikan sukacita dalam menjalani kehidupan. Perangkat pelayanan yang ada diberkati oleh Tuhan, bahkan secara khusus tim multimedia diberkati oleh Tuhan. Mereka terus dipakai dengan talenta yang mereka miliki untuk melayani Tuhan. Bapa di sorga, berkati keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua. Berkati kami dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami hari ini. Ini kehidupan kami yang kami persembahkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, demikian program renungan harian keluarga di hari ini. Saya percaya ini memberkati, memberi inspirasi bagi saudara-saudara. Karena itu jalani kehidupan dengan tulus di dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Tuhan memberkati. Shalom.